Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini materinya dengan judul pasar, market atau market pasar. Berbicara masalah pasar, tentunya sebelumnya kalian selalu setiap saat, setiap hari mungkin selalu melihat bahkan melewati depan pasar yang ada di sekitarmu. Nah, untuk tujuan mata pelajaran pada kali ini, yaitu setelah pelajaran selesai nanti kalian bisa mengetahui mengenai arti pasar itu apa, kemudian macam-macam pasar itu apa. Itu terutama dua tujuan utama mengenai materi pasar. Baiklah, mari kita awali. Dan jangan lupa kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali segala sesuatu kegiatan. Kita awali bersama mata pelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada pengertian dulu. Pasar itu apa sih? Pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli dalam rangka proses jual beli untuk tukar menukar. Itu pasar. Nah, pengertian pasar itu dalam arti sempit yang saya katakan baru saja ini. Sekarang pengertian pasar lebih luas lagi. Jadi orang tidak hanya ketemu dalam bentuk fisik antara penjual dengan pembeli, tetapi pasar sekarang itu sudah arti luas, yaitu proses pertemuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk menentukan harga suatu barang yang akan dijual atau dibeli. Sehingga pengertian pasar itu tidak hanya sekedar ketemu dengan orangnya, kasih duit, terima barang, tidak begitu. Tetapi sekarang kadang-kadang kita membeli suatu barang di pasar, tetapi kita tidak usah keluar dari kamar pun bisa membeli. Karena apa? Karena pengertian pasar di sini sudah dalam arti luas. Yang penting ada kontak antara orang jual dengan orang beli, kemudian ada kesepakatan berapa harganya, baru kemudian ACC sudah dibayar melalui sistem online. Itulah pasar online yang sekarang sedang merupakan kegiatan pasar yang sudah super modern sekarang ini. Selama ini kalau ke pasar itu ya datang ke pasar, masuk, kita beli barang, kita nyerahkan duit, pulang. Sekarang hanya duduk-duduk seperti ini, saya dengan menggunakan gadget bisa membeli suatu barang, besok diantar barang itu ke tempat saya. Itulah pasar. Jadi pasar itu dalam arti sempit hanya pertemuan antara penjual pembeli, jual beli. Tapi dalam arti luas, pasar itu ya kesepakatan antara orang jual dan beli terhadap suatu barang. Itu sudah pasar dalam arti yang modern. Ada beberapa macam pasar berdasarkan yang diperdagangkan. Pasar itu ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Saya ulang ya, pasar menurut barang yang diperdagangkan ada dua. Pasar konsumsi, yaitu pasar yang menyediakan barang-barang untuk keperluan konsumsi seperti toko, warung, supermarket. Itu pasar konsumsi, itu semua barang yang dijual untuk keperluan konsumsi, itu berarti ya pasar konsumsi. Yang kedua, pasar faktor produksi, semua barang yang diperlukan oleh perusahaan untuk keperluan produksi itu pasar faktor produksi. Faktor produksi alam, tenaga kerja, skill, modal, sudah pernah saya terangkan di sub bahasan produksi beberapa waktu yang lalu. Nah, berdasarkan waktu bertemunya antara penjual pembeli, pasar itu dibagi menjadi 5. 1. Pasar harian. Pasar harian itu pasar yang aktivitasnya selalu ada setiap hari. Kalau juga ini ya pasar Beringharjo, pasar Legi, pasar Serangan yang dekat kita itu. Itu pasar harian. Setiap hari selalu ada orang berjualan dan melakukan pembelian. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar yang adanya hanya tiap seminggu sekali. Orang Jawa bilang ya pasaran itu loh. Jadi asal usulnya dulu kan ada setiap hari tertentu, seminggu sekali hari pasaran mesti rame. Besok ada hari pasaran rame.
Hari pasaran itu kalau orang Jawa pon, wage, kliwon, legi, paing. Kan itu ada kan? Pasar paing, ada pasar legi, ada pasar pon, ada pasar minggu kan adanya cuman waktu itu hari Minggu. Nah itu pasar mingguan. Hanya ada kegiatan jual beli hari Minggu seminggu sekali aja. Sekarang ini lagi ngetren anak-anak. Pasar mingguan itu. Di tempat saya itu ada Gunung Gono. Gunung Gono itu sebuah pegunungan kecil, pemandangannya bagus seperti di hutan itu, tapi hanya ada pasar tiap seminggu sekali, ramai sekali. Antara jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Udah bubar, selesai. Itu hanya seminggu sekali. Itu termasuk kategori pasar mingguan. Yang ketiga yaitu pasar bulanan, yaitu pasar yang tiap bulan aktivitasnya itu terjadi. Jadi hanya sebulan sekali. Pasar itu hanya ada sebulan sekali. Nah, kapan sebulan sekali? Yaitu terserah dari kesepakatan penjual pembeli itu, karena kebiasaan toh. Tiap sebulan sekali mesti ada orang jualan di sini. Ya udah, nanti muncul tiap hari tertentu muncul pasar, tapi hanya sebulan sekali. Lalu pasar tahunan yaitu pasar yang adanya itu tiap tahun sekali. Jadi hanya ada sekali dalam 1 tahun. Contohnya Sekatenan, contohnya Pekan Raya Jakarta. Itu pasar tahunan. Jadi ada kegiatan hanya setahun sekali. Tiap apa? Nah, kalau Sekatenan ya tiap apa? Sapar ya, Suro Sapar ya, menjelang Mulut gitu. Itu 1 bulan 40 hari penuh. Wah, itu ada ramai sekali di alun-alun. Tapi hanya setahun sekali itu. Pekan Raya Jakarta mungkin ada tiap bulan tertentu ya, tapi hanya setahun sekali, hanya itu namanya pasar tahunan. Yang terakhir itu pasar kaget. Apa artinya pasar kaget? Pasar kaget itu pasar yang munculnya tidak terencana, insidental. Contohnya gimana realitanya di masyarakat? Pasar kaget itu contohnya umpama sekarang ini lagi tren ya, ada orang hajatan, maka di luar gedung itu ada orang jualan mainan anak-anak. Dia nggak tahu-tahu, oh ada orang mantenan di sana, wah dia jualan di situ, kan itu aja. Tidak direncanakan oleh orang penjual itu. Ketika dia berjualan lewat, loh kok ada rame-rame, dia berhenti di situ. Pasar kaget yang kedua contohnya itu apa ya? Kan pasar malam dia, pasar malam. Pasar malam di desamu ada lapangan, kemudian disewa oleh kelompok hiburan, kelompok pasar. Nanti di situ ada pasar malam. Tapi pasar malam itu kan terjadi tidak tiap seminggu sekali atau 2 bulan sekali, tapi ya kebetulan pas ada, itu aja. Nanti di situ mesti banyak orang yang berjualan. Itu pasar kaget. Jadi pasar kaget itu munculnya ketika ada kegiatan lainnya. Contoh, ada pengajian akbar, maka di situ nanti akan pada berdatangan orang berjualan. Nah, itu kan terjadilah pasar jual beli itu pasar kaget. Contoh lain ada unjuk rasa. Unjuk rasa itu kan ramai sekali. Nah, di situ ada orang yang nimbrung, orang jualan minuman, orang jualan es, nimbrung di situ, terjadilah pasar. Itu pasar kaget karena apa? Tidak direncanakan dengan jauh-jauh hari. Tapi hanya muncul sesaat ketika ada event kegiatan tertentu, kemudian orang yang berjualan nimbrung di situ, maka terjadilah kontak jual beli atau terjadilah pasar. Nah, yang ketiga, pasar berdasarkan strukturnya. Ada 2 yang utama, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu ya pasar yang tidak seperti biasanya, nggak sempurna. Nah, untuk memperjelas ini saya beri penjelasan mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu terdapat banyak pembeli, banyak penjual, barang yang dijual homogen. Homogen itu sejenis ya. Bebas keluar masuk pasar penjual dan pembeli itu, kemudian setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Kemudian ada kebebasan untuk mengambil keputusan, masing-masing pelaku yang ada di pasar, penjual dan pembeli itu bebas mengambil keputusan. Itu ciri-ciri pasar persaingan sempurna.
Nah, kebaikan pasar persaingan sempurna itu penjual orang atau menjual barang dengan harga sesuai harga pasar. Lalu mendorong produsen untuk berproduksi secara lebih efisien, termasuk juga kegiatan ekonomi lebih sehat. Karena apa? Karena sumber daya produksi bebas keluar masuk di pasar itu. Tapi yaitu kelemahannya pasar persaingan sempurna, yaitu barang yang diperdagangkan homogen. Homogen itu apa ya? Sejenis itu apa ya? Ya selain jenisnya nggak ada. Contoh jenis motor ya motor saja, sabun mandi ya sabun mandi saja, buah-buahan ya buah-buahan saja, homogen, entah buah apel atau buah pir, buah jeruk atau buah salak, pokoknya hanya buah-buahan saja. Tapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Yang namanya pasar itu biasanya tidak homogen, heterogen. Tapi ini teori ya, sepertilah teori. Kemudian yang kedua, tidak ada keunggulan satu produk dibandingkan dengan produk yang lainnya, dan inovasi produsen menjadi terhambat karena sesuai dengan produk yang dijual. Yang kedua, pasar monopoli, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar yang jumlah penjual dan pembeli itu tidak seimbang. Kalau tadi kan pasar persaingan sempurna apa? Penjual dan pembeli banyak, bebas keluar masuk. Tapi kalau ini pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang jumlahnya penjual dengan pembeli itu tidak seimbang. Terlalu jomplang lah. Contoh, satu jenis pasar persaingan tidak sempurna itu yaitu pasar monopoli. Mono itu satu, poli itu penjual. Apa artinya? Pasar yang hanya dikuasai satu orang penjual. Yang lain-lain tidak ada yang jual yang lain. Nah, tentunya pasar monopoli ini yang menguasai harga siapa? Penjual. Sak penake dhewe mau menentukan harga barang. Umpama saya jualan bakso di sini, yang lain tidak ada jualan bakso, yang jual bakso. Maka saya seenaknya sendiri. Satu mangkok berapa, Pak? 10.000. Kok mahal? Kata saya, biarin. Karena di sini yang jual hanya saya kok. Saya memonopoli. Berarti saya penjual, pembelinya banyak, maka harga akan ditentukan saya. Ini contoh yang lain, umpama di perusahaan negara itu ada itu PLN itu kan menguasai itu monopoli listrik. Cuman di Indonesia walaupun monopoli listrik, penjualan listrik itu kan PLN, tetapi PLN tetap berkolaborasi dengan swasta. Yang mau mendirikan BTL boleh, yang mau jualan alat-alat listrik swasta boleh. Tapi soal harga listrik berapa ribu per kWh meter hanya PLN yang menentukan. Konsumen nggak bisa berbuat apa-apa. Itu termasuk monopoli. Yang kedua, atau sebelum saya masuk yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli itu apa? Hanya satu penjual. Yang kedua, banyak pembelinya. Yang ketiga, produk pasar monopoli itu tidak ada barang pengganti. Lalu ada hambatan untuk masuk pasar. Enggak gampang ini. Mau menyaingi saya, yang saya tadi monopoli bakso itu enggak gampang. Tapi monopolis atau orang yang mau ikut gabung ke pasar saya tidak gampang. Karena saya sudah jualan di situ, kok tiba-tiba mau didatangi orang lain, tentu tidak semudah itu dalam praktek. Itu ciri-ciri pasar monopoli. Mengapa terjadi monopoli? Ada 4 alasan kenapa dalam kegiatan ekonomi itu ada monopoli. Kenapa dalam pasar itu terjadi monopoli? Satu, yaitu memang karena ditetapkan undang-undang. Contoh yang namanya listrik itu ya pokoknya ya PLN yang punya. Yang namanya gas dan minyak itu ya Pertamina. Itu ditentukan oleh undang-undang oleh pemerintah. Yang namanya kereta api itu ya hanya pemerintah, PT KAI. Itu karena diatur oleh negara. Jadi bisa memonopoli kalau sudah seperti itu. Yang kedua, karena penggabungan beberapa perusahaan untuk jadi satu. Jadi karena bersatunya para orang-orang kaya, para konglomerat untuk mendirikan usaha, bisa monopoli, bisa punya monopoli. Lalu yang ketiga, karena hak cipta. Ya, ada orang memproduksi barangnya karena
supaya tidak ditiru oleh orang lain, maka dimintakan hak cipta. Ini bisa memonopoli. Yang keempat yaitu monopoli alam. Apa monopoli alam itu? Monopoli alam itu monopoli yang terjadi karena sunatullah. Karena apa? Kekuasaan Allah. Karena memang keadaan alam yang ada di situ. Contoh monopoli alam. Di daerah istimewa Yogyakarta itu kalau kamu butuh salak atau penghasil salak yang paling hebat itu ya Sleman. Di daerah istimewa Yogyakarta itu kalau mencari ketela yang kualitasnya bagus untuk keperluan gaplek atau tepung, ya Gunung Kidul. Ini contoh monopoli alam. Jadi alam di Sleman itu cocok ditanami salak sehingga di sana di alam di Sleman itu menjadi potensi menghasilkan salak karena monopoli alam. Di Gunung Kidul ketela itu bagus kalau ditanami karena apa? Menanam ketela itu produktivitasnya bagus di Gunung Kidul karena tanahnya cocok. Tidak bisa, sulit untuk dibalik. Orang Sleman tukaran nanam salak di Gunung Kidul, orang Gunung Kidul tukaran ketelanya ditanam di Sleman. Hasilnya tidak maksimal karena apa? Wah, ini sudah sunatullah. Alam lah yang membuat orang itu bisa menghasilkan sesuai kondisi alam. Kalau kamu mau cari sayur-sayuran, kentang, kubis, ya Wonosobo atau Dieng. Kalau kamu mau menanam padi, ya paling cocok di dataran datar seperti Bantul, Sleman dan sekitarnya. Kenapa? Alamnya cocok. Sehingga dataran tinggi Dieng itu monopoli alam dalam bidang sayur-sayuran. Sleman itu monopoli alam dalam bidang salak. Gunung Kidul itu monopoli alam dalam bidang ketela pohon. Daerah Kalimantan itu monopoli alam di dalam bidang apa? Batu bara. Jadi cari batu bara itu di Kalimantan banyak, tapi kalau di sekitar kita sulit. Itulah penyebab monopoli. Jadi ada 4 monopoli itu penyebabnya. Pasar monopoli kebaikannya yaitu menghindari produk tiruan, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan, mendorong penggunaan mesin berteknologi tinggi, mendorong kinerja departemen pengembangan dan penelitian. Itu kebaikan monopoli. Tapi ya keburukannya monopoli itu apa? Penyalahgunaan kekuatan ekonomi, hanya dikuasai orang tertentu, itu kejelekannya, bahaya itu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kuat makin kuat, yang enggak kuat makin mati. Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Konsumen itu hanya sebagai objek. Mau segini kalau enggak usah beli. Itu kan mentalitas monopolis kan begitu. Saenake dhewe. Itu kira-kira begitu. Adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, enggak adil. Kalau terjadi monopoli apa-apa hanya dikuasai orang tertentu. Kemudian mengurangi kesejahteraan konsumen karena apa-apa mahal toh. Orang jualan kalau menguasai pasar itu seenaknya sendiri dengan harga mahal. Ini kan tidak menyenangkan bagi konsumen. Yang kedua, pasar oligopoli. Oli itu beberapa, poli itu penjual. Jadi pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual menguasai banyak pembeli. Jadi tadi kan monopoli itu satu. Kalau oligopoli itu beberapa. Jadi ini hanya jumlahnya aja lah. Di mana penawaran atau penjual itu agak ada 2, 3, 4, 5. Sementara pembeli banyak. Ini oligopoli. Contohnya ya pasar semen, motor itu oligopoli itu beberapa merek, ya, tidak hanya satu merek motor yang beredar di tempat kita itu. Semen itu tidak hanya satu merek, tapi ada beberapa merek. Tapi ya tidak banyak banget. Itu oligopoli, beberapa perusahaan menguasai pasar. Sehingga ciri-ciri oligopoli itu ada beberapa penjual, tapi banyak pembeli. Produk yang dijual ya homogen dan bisa juga berbeda, macam terserah lah. Terdapat hambatan perusahaan baru yang mau masuk juga tidak mudah itu. Oligopoli itu tidak mudah. Nah, yang 3 pasar persaingan monopolistik.
monopolistik, yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen menghasilkan barang yang serupa tapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Pasar kendaraan bermotor tadi itu kan banyak produsen tapi ada perbedaan. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, Vespa itu kendaraan serupa tapi ada spek yang berbeda. Ini dia punya pasar tersendiri. Biasanya pasar monopolistik itu. Jadi banyak produsen, barang yang diperdagangkan berbeda tapi serupa. Produsen mampu mempengaruhi harga ya, mampu mempengaruhi harga. Produsen baru mudah masuk ke pasar karena ada banyak orang lain juga. Nah, promosi pasar ini sangat aktif. Siapa yang tidak bisa promosi dengan baik dalam pasar monopolistik ini juga akan kurang greget, kurang laris, sehingga dibutuhkan iklan yang gencar. Kebaikan pasar persaingan monopolistik ya, perusahaan terdorong mengadakan inovasi, selalu berinovasi. Kalau nggak inovasi kalah dengan yang lain, merek yang lain. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Kelebihannya yang kedua itu masyarakat dapat dilayani dengan baik. Karena apa? Kalau nggak dilayani baik, dia akan berpindah ke merek lain. Itu mengenai pasar, sehingga dalam hal ini pasar itu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian apa peran pasar dalam kegiatan ekonomi? Peran pasar dalam kegiatan ekonomi, satu, mengatur kegiatan produksi, lalu menetapkan harga dan nilai barang, lalu yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa. Di pasar itu kan mendistribusikan barang dan jasa, lalu menentukan jumlah pembelian dan penjualan, itu ada di pasar, menentukan jumlah persediaan, kemudian melakukan promosi, itu ada di pasar. Baiklah anak-anak, kiranya itu mengenai pasar. Kesimpulannya yaitu pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan harga. Macam-macam pasar yaitu dilihat dari barang yang diperdagangkan. Ada dua, pasar konsumsi dan pasar faktor produksi. Dilihat dari waktunya, pasar dibagi pasar harian, pasar bulanan, pasar mingguan, pasar tahunan, pasar kaget. Dilihat dari strukturnya, pasar ada tiga ya, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar persaingan monopolistik. Saya kira itu materi pasar pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.